在意发型。先王九凤，我地蛇出，别过来！Halo guys, welcome back to Kobe Movie. Dan akhirnya kita bakal melanjutkan si Baba Shihao diteruskan dengan Dewa Pak Boy nanti ya guys. So di part 125 kali ini kita semua bakal melihat pertarungan Shihao melawan Ti Chong super sengit seru sekali. Tapi bakal kemunculan sosok pohon petir yang merepotkan guys. Maka dari itu kita review sedikit dulu buat part kemarin, di mana kita semua sudah melihat Shihao terus bertarung melawan jenius bersayap putih yang lumayan kuat. Tapi pada akhirnya dia dihabisi sama bawang kita guys. Namun di akhir-akhir Shihao harus bertemu dengan musuh yang benar-benar kuat. Bahkan bisa dibilang itu musuh yang paling kuat yang pernah Shihao temui semenjak naik ke alam atas. Namanya adalah Ti Chong guys. Pertarungan mereka terjadi begitu sengit. Gimanakah cara Shihao melawannya? So langsung saja kita masuk ke intro ya guys. Katanya sih guys, Ti Chong ini bisa mengalahkan musuh yang sudah menyalakan api ilahi sekalipun. Dia juga merupakan pewaris dari kuil Naishan yang terkenal lebih kuat daripada para jenius generasi pertama. Wah, pantesan kuat banget daripada yang lain ya. Tetapi Shihao yang bisa melawannya bahkan terimbang, itu juga patut diacungi jempol. Bisa berbangga diri. Begitulah pikir si Yue Chan guys. Shihao tidak percaya tubuhnya Ti Chong itu bisa lebih kuat daripada miliknya. Jadi, dia dengan senang hati melawan Ti Chong meladeninya menggunakan kekuatan fisik, sehingga pertarungan jarak dekat pun terjadi. Ti Chong kuat banget guys. Dia sampai menggunakan kekuatan kehampaan ke dalam tombaknya. Segera tombaknya pun berubah menjadi hitam keunguan dan adu kekuatan pun terjadi. Shihao menyadari kalau Ti Chong ini menggunakan yang namanya armor besi ilahi. Mungkin pertahanannya itu setara dengan armor ilahi miliknya si Yue Chan. Ini merupakan pertahanan yang sungguh kuat dan solid. Jadi mungkin Shihao harus lebih ekstra kekuatan jika ingin menghancurkan armornya guys. Sementara itu Ti Chong sudah bersiap. Dia langsung melancarkan serangan kehampaan. Semua yang dia lewati oleh tombaknya auto terkena kehampaan guys. Shihao pun melancarkan tongku pil. Dari dalam muncul sosok naga emas yang langsung menghancurkan serangannya Ti Chong. Pertarungan adu jotos pun dimulai. Untuk pertama kalinya, Mimin melihat musuh yang setara dengan Shihao kalau dalam hal bertarung jarak dekat. Awalnya Ti Chong meremehkan Shihao. Sok-sokan mau bertarung jarak dekat, tapi memiliki badannya lemah. Tapi tiba-tiba armornya itu mulai menghilang dan dia mengalami sedikit luka. Nah lu, jangan meremehin orang makanya ya. Si kakek ingin membantu Shihao tapi langsung disuruh mundur. Ti Chong yang terluka sedikit dia tidak terima, langsung menggunakan tetesan darahnya untuk memanggil harta pagoda. Setelah armor Ti Chong hancur, barulah Shihao menggunakan kekuatan hukum guntur. Yue Chan yang melihatnya seakan-akan pernah melihat atau merasakan hukum guntur yang familiar. Serangan dari pagoda itu pun langsung dilancarkan, membuat Shihao tidak ada pilihan selain menggunakan serangan dari tungku pilnya lagi.
dia pun mengeluarkan tanah makam abadi guys. Segera tanah itu dia gunakan untuk memanggil guntur raksasa dari atas langit. Tapi ini kita baratkan sebagai pedang bermata dua guys. Jadi mereka berdua itu sama-sama terkena sambaran guntur. Skalanya terlalu besar, bahkan penggunanya sendiri itu juga terkena serangannya. Xiahou menyuruh si kakek agar jangan mendekat. Ti Chou mengeluarkan kekuatannya untuk melindungi diri. Begitu juga dengan Xiahou, dia melancarkan pelindung dari tungku pil. Pada akhirnya, sambaran guntur terkuat pun dilancarkan. Dan tuar, Xiahou hampir saja pingsan dan terjatuh. Sementara Ti Chou itu masih sehat walafiat guys. Curang dia. Soalnya dia masih memiliki armor besi ilahi yang lainnya guys. Pantas aja masih sehat walafiat ketika terkena serangan guntur. Sementara Xiahou kita kan gak punya armor sama sekali. Tapi Xiahou masih memiliki akal. Segera digunakan tanah abadi itu melancarkan guntur dari atas kepalanya Ti Chou. Tapi sayang Xiahou kita masih terluka. Dia tidak bisa melancarkan kekuatan penuh dari tanah makam abadi. Setidaknya itu cukup untuk melukainya, namun tidak cukup untuk melumpuhkannya guys. Ti Chou yang murka langsung mempersiapkan serangan super kuat. Tapi tiba-tiba ada muncul kekuatan aneh dari tempat lain. Yue Chan dan lainnya bisa merasakan betul kekuatan mengerikan yang sedang mendekati mereka. Itu tidak tahu teman ataupun musuh. Kalau mereka sekarang bertarung sampai habis-habisan, takutnya musuh itu langsung memanfaatkan kesempatan untuk melumpuhkan mereka berdua. Jadi Ti Chou membuka portal kehampaan untuk pergi dari sini. Sebelum pergi dia menitipkan pesan bahkan mengambil nyawanya Xiahou di kemudian hari. Dan mereka pun pergi guys. Xiahou tahu yang datang ke sini merupakan pohon hantu darah iblis yang sangat kuat. Jadi ada bagusnya mereka juga kabur. Benar aja guys. Tidak lama dari itu, muncullah si pohon iblis yang sedang mencari-cari mangsa. Nasib untung mereka pergi tepat waktu ya. Kalau tidak mungkin bakal sulit untuk kabur tuh. Di sisi lain, orang-orang cukup penasaran dengan identitas aslinya Xiahou. Datang dari mana dan siapakah dia? Banyak yang berencana ingin merekrutnya masuk ke dalam sekte mereka atau mungkin ke keluarga mereka. Tapi tentu tidak semudah itu ya Ferguson. Di sisi lain, Xiahou merasa kalau semisal saat bertarung tadi dia bisa melancarkan serangan penuh dari tanah makam abadi, pasti bisa menang tuh. Ya, ini pertama kalinya Mimin melihat babak Xiahou kita kesulitan melawan musuh yang seumuran guys. Xiahou berencana membentuk kembali alam spiritualnya dan merubah tubuhnya dengan kekuatan nirvana. Teknik ini kita ibaratkan sebagai cara untuk terlahir kembali guys. Tapi kesakitan dan resikonya mungkin bakalan lebih besar daripada kehilangan tulang tertinggi. Walaupun begitu, Xiahou mengingat nasihat dari Dewi Willow, yaitu dengan mengambil jalan yang berbeda, barulah bisa melintasi dunia. Mantap. Ngomongin Dewi Willow, Mimi jadi kangen nih. Kira-kira ngapain dia sekarang ya? Xiahou juga bertekad mencarikan minuman yang bisa membantu menghilangkan nafasin di dalam tubuh yang merusak. Jadi tubuhnya si kakek sekarang itu dipenuhi oleh nafas Qi-Yin yang merusak guys. Si kakek pun berubah menjadi sosok lebih muda setelah dia menggunakan bahan obat langka dari Xiahou. Boleh-boleh nih. Sementara Xiahou masih sibuk melakukan transformasi alam spiritual. Secara perlahan, usahanya mulai berhasil.
dia bisa merasakan betul perubahan dari tubuhnya. Sebagai contoh, sekarang dia mendapatkan kemampuan mata seni bela diri surgawi yang sudah terbuka atau disebut sebagai Wu Tao Tianyan. Mantap! Memang penasaran apa kekuatan dari penglihatan seni bela diri surgawi ini? Si kakek pun membangunkannya dan waktunya bagi mereka untuk berangkat mencari sebuah ginseng yang berwarna ungu, umurnya sudah ribuan tahun. Nah, itu bakal berguna buat kultivasi Shahao nih. Saat mencarinya, mereka melihat ada sosok kelinci putih yang sedang memakan ginseng ungu itu. Shahao pun tangkap. Tapi lucunya, kelinci itu bisa nangis, guys. Udah kayak manusia aja nih. Sementara di sisi lain, ada para asasin kiriman dari kerajaan surgawi. Mereka sedang mencari target yang ada jejaknya di dekat sini. Nah, pertanyaannya, siapakah yang mereka cari, guys? Sementara itu, Shahao menyadari kalau kelinci ini bukanlah monster biasa, melainkan kelinci ini bisa berubah, guys. Dia pun sengaja mencoba menakut-nakutinya, yaitu dengan menyebutkan cara-cara dalam memakan kelinci yang sangat enak. Sang kelinci auto ketakutan dan memohon agar tidak dimakan. Si kelinci pun berubah ke sosok manusia yang merupakan seorang wanita berambut putih. Namanya adalah Taiyang Youtu, yang artinya adalah kelinci giok matahari. Youtu sempat mengancam mereka agar jangan mendekat karena dia sudah mempelajari beberapa cara untuk bertarung. Ini mah kagak bikin musuhnya takut ya, malah bikin musuhnya ketawa ketiwi melihat kelucuannya nih. Shahao menunjukkan sayap gunturnya. Dari situlah sang kelinci tahu kalau Shahao ini si Raja Iblis Muda yang sudah menguncangkan seisi dunia rahasia ini. Sementara itu, kedua asasin kerajaan surgawi merasakan kekuatan gunturnya Shahao. Dan segera mereka pun pergi ke arahnya, guys. Yang ternyata, orang-orang dari klan Qin itu bekerja sama dengan kerajaan surgawi untuk menangkap Shahao. Dan benar aja, guys. Kedua asasin tanpa basa-basi itu langsung muncul untuk menyerang Shahao. Namun dengan mudah dilumpuhkan. Benar aja kata si kelinci itu. Segera Shahao dan si kakek menggunakan hukum guntur, membuat kedua asasin auto hilang jadi debu. Dan seperti biasa, mereka berdua langsung dikirimkan kembali ke aula utama, guys. Tapi kali ini Shahao ingin memberi sebuah contoh. Karena sudah berani menyinggung dirinya, dia pun melancarkan dua panah kematian dengan kecepatan tinggi yang langsung mengenai kedua asasin tadi. Sehingga tuar, auto meninggal di tempat tuh. Kalau udah kayak gini, udah gak bisa hidup ya, guys. Karena sudah kembali ke aula utama dan jimat tulangnya juga sudah terpakai. Shahao dengan gagah mengatakan, kalian mengira kalau di sini itu aman ya? Bisa terus mengirimkan dan menarik orang sesuka hati untuk mengincar nyawaku. Jadi Shahao hari ini menunjukkan pelajarannya, guys, agar jangan terus-terusan menyenggol dirinya. Mantap. Semua penonton di sana pun melihat kejadian ini auto terkejut. Shahao itu benar-benar kuat tapi sangat liar. Dan dia pun pergi, guys. Tapi ada salah satu penonton yang tidak terima. Kok bisa Shahao sebagai peserta tahu akan tempat ini? Dengan pengetahuannya ini tentu bakal membahayakan banyak orang nanti. Dia pun menyalahkan keluarga Qin yang sudah membuka alam rahasia. Mereka ingin melihat penjelasan terkait masalah ini. Mimi yakin orang inilah yang sudah mengirimkan kedua asasin tadi, guys. Perkataannya pun membuat para penonton ikut terprovokasi, ikut tidak terima. Minimal harus memberikan Shahao pelajaran. Yes,
tentu keluarga Qin bakal memberikannya pelajaran. Sehingga dia memanggil Qin Hao untuk menghabisi Shahao. Karena dengan mengalahkan Shahao lah, Qin Hao baru bisa menjadi terkenal di seluruh dunia guys. Waduh. Kakak adik bakal bertarung lagi nih. Kacau. Kalian mesti ingat Qin Hao dari klan Qin ya guys. Jadi dia bisa diperintahkan sesuka hati. Tapi jangan kemana-mana dulu dong. Mari kita masuk ke bagian spoiler buat part 126 di minggu depan. Oke guys, langsung saja jadi. Nanti si gendut yang kemarin yaitu Cao Hesheng, dia bakal diserang oleh si kelinci dengan full power guys. Kasihan amat. Tapi hal mengejutkan terjadi ketika Shahao harus bertemu dengan si sayap putih lagi. Jadi harus bertarung lagi melawan si sayap putih yang pernah dia kalahkan kemarin guys. Selain itu ada juga si pedang hijau yang waktu itu ingin menghabisi sang kakek. Lagi-lagi harus bertarung melawan Shahao nih. Jadi benar-benar Shahao ketemu banyak musuh bebuyutan. Sehingga hukum guntur pun digunakan dan tuar. Auto jadi debu musuhnya guys, mantap. Seperti biasa, update lagi untuk part 126, episode 128-nya One Measure J Perfect World, yes, di minggu depan. Tapi satu hal yang pasti, cuma di sini ya guys, Kobe Movie. Thank you buat kalian semua yang nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu. Memang pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke kalau gitu, see you guys.